Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gelar rekonstruksi kasus penganiayaan dengan tersangka Aditya Hasibuan dan AKBP Ahirudin. Sungguh tega, seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai membacok ibu kandungnya karena persoalan warisan. Satu orang bandar narkotika jenis ganja dibekuk polisi saat mengirim 12 kg ganja melalui jasa pengiriman. Rekonstruksi kasus penganiayaan dengan tersangka Aditya Hasibuan dan AKBP Ahirudin berakhir pada Senin petang. Setidaknya ada 27 adegan yang direka ulang pada saat rekonstruksi. Pada reka adegan urutan ke-9 terfokus soal kedatangan korban Ken Admiral dan teman-temannya ke rumah keluarga AKBP Ahirudin Hasibuan, Jalan Guru Sinumba. Di sini AKBP Ahirudin kembali dihadirkan menyaksikan awal mula terjadinya perkelahian antara anaknya dan Ken Admiral. Awalnya, Ken memanggil Aditya dari rumah, kemudian keduanya berdebat dan saling mencaci. Ken memulai pukulan lebih dulu mengenai wajah Aditya. Pukulan pertama dilayangkan oleh Ken dengan alasan Aditya lebih dulu menggertak. Di sini juga terungkap bahwa AKBP Ahirudin sempat memerintahkan mengambil senjata laras panjang dari kamarnya kepada saksi Niko Septian yang merupakan teman Aditya. Namun tidak terdapat adegan penodongan senjata laras panjang sebagaimana kutipan BAP yang beredar di media sosial. Saat rekonstruksi, baik pihak korban maupun tersangka sama-sama mengajukan interupsi. Sampai sore ini, walaupun ada ketidaksesuaian keterangan di antara saksi dan korban terhadap tersangka yang kita persangkakan, tetapi itu tidak berubah daripada alur dan fakta persesuaian dengan pasal-pasal yang kita sangkakan saat ini. Dan kita juga melakukan kegiatan ini secara transparan dengan melibatkan jaksa penuntut umum yang nanti akan berjuang di sidang pengadilan dan juga membuka pintu bagi LPSK dalam menggali keterangan-keterangan yang ada, baik itu saksi korban maupun tersangka itu sendiri. Saat rekonstruksi dilakukan, berulang kali AKBP Ahirudin memeluk putranya Aditya Hasibuan. Sebab meski ditahan di gedung yang sama, ayah dan anak ini tak saling bertemu. Mantan KPU Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara itu pun sempat menangis saat mengingat dua anaknya yang masih kecil. Ada kemarin anak saya mau jumpa nggak dikasih, saya masih 1 tahun sama 3 tahun. Kasian, dia sakit manggil ayah, Ciko Yaya katanya. Mau ketemu ayah, tapi diizinkan. Stop. Nggak apa-apa, itu konsekuensi dari perbuatan saya dan anak saya. Saya siap ya. Tapi itu dari suara hati saya ya. Oke. Ahirudin menyatakan dia membiarkan Ken dan Aditya berkelahi agar masalah keduanya terselesaikan. Tapi jalan ceritanya kini jadi jauh dari harapan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sungguh tega, seorang pria membacok ibu kandungnya karena persoalan warisan mengurus lahan sawit tidak diberikan kepada tersangka. Korban dibacok menggunakan sebilah parang, akibatnya sang ibu mengalami luka di bagian kepala dan pundak sebelah kanan. Merasa sakit hati karena bagian warisan mengurus lahan sawit miliknya diserahkan ke kakak kandungnya, seorang pria berinisial Ika nekat membacok ibu kandungnya. Korban mengalami luka di bagian kepala dan pundak sebelah kanan. Tersangka merupakan anak bungsu dari 4 orang bersaudara. Pelaku merasa kesal dengan ibunya karena lahan sawit seluas 1 hektar di Provinsi Riau yang sempat dijanjikan kepada tersangka ternyata diserahkan pengelolaannya kepada kakak tertuanya. Ketika pembacokan terhadap ibu kandungnya, ketiga orang saudara laki-lakinya sontak terkejut dan berusaha menghentikan tersangka. Namun karena tersangka memegang senjata tajam, ketiganya sempat mundur. Tersangka pun kabur setelah membacok ibu kandungnya. Pelaku akhirnya ditangkap polisi di Desa Ujung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai tanpa perlawanan.
Kronologi singkatnya adalah dikarenakan ada salah satu warisan yang dari orang tuanya, ya, itu dilimpahkan kepada kakak dari pelaku ini. Itu sehingga tidak terimanya pelaku ini, nah, kemudian terjadilah pembacokan kepada ibu kandungnya sendiri. Tersangka dikenakan pasal 340 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman paling ringan 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ayah dan anak di Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka karena telah membacok seorang polisi. Keduanya nekat melakukan perbuatan tersebut karena kesal ditegur oleh korban. Ayah dan anak warga Jalan Masjid Taufik, Kota Medan ini harus berurusan dengan hukum. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai membacok seorang petugas Polsek Medan Timur, Aibda Ilham Kurniawan. Mereka ditegur korban untuk tidak melakukan kejahatan, namun pelaku tidak terima. Korban mengalami luka bacok di bagian lengan kirinya sehingga harus dijahit. Saudara kita mau tinggal satu tempat dengan diduga pelaku, itu ditegur agar supaya jangan aneh-aneh, berbuat yang aneh-aneh di lingkungan tersebut. Kemudian si pelaku merasa kurang senang, tidak puas, akhirnya melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat. Salah satu pelaku juga diketahui positif narkoba usai dilakukan tes urin oleh petugas Polsek Medan Timur. Hingga kini korban masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Niat hati mengantar penumpang, seorang kakek menjadi korban begal. Akibatnya, korban harus rela kehilangan beca motor yang disewanya untuk mencari nafkah. Seorang kakek bernama Suwarno berusia 64 tahun terlihat bengong dan kebingungan usai menjadi korban begal dua orang pemuda yang berpura-pura menjadi penumpang dan meminta korban untuk mengantar ke Jalan Pulau Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Kejadian bermula saat rem becak korban rusak setelah selesai mengantar penumpang ke Jalan Iyong Panah Hijau. Tiba-tiba muncul pelaku yang menawarkan untuk membantu. Pelaku lalu meminta korban mengantarkannya ke Jalan Pulau Brayan. Setelah diantar, korban malah ditodongkan pisau dan becak motor dibawa kabur dengan pelaku lainnya. Sampai simpang kantor, lompat kawan yang satu lagi naik ke becak. Si kakek tadi pun tidak nanya, kau kok gini? Enggak nanya pula. Langsung dibawa si kakek tadi. Sampailah ke Gang Bilang dekat rumah sakit, kita masuklah dia ke lorong. Disitulah yang naik dari si Pak Kantor, itulah yang menusuk dia di sini, di leher. Itu tadi. Korban sempat mencoba melawan dan mengejar kedua pelaku. Namun korban kelelahan hingga harus merelakan becaknya. Kini korban harus mengganti becak tersebut sebesar 1,5 juta rupiah karena korban menyewa kepada tetangganya. Mirisnya, karena sang kakek tak memiliki uang, membuatnya harus membayar Rp25.000 per hari untuk mengganti rugi becak motor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Suwarno.